Swastiastu. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum dilanjutkan, izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nika Devi Marani, nomor absen 16. Jadi, hari ini saya akan membahas bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, lalu langkah-langkah yang diambil untuk menyalurkan distribusi produk, serta manfaat dari pelayanan usaha yang baik terhadap konsumen khususnya dalam konteks distribusi produk cabai. Nah, dalam bisnis distribusi, menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan terbaik adalah hal yang sangat krusial. Ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan mereka. Nah, bagian pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana sih cara memberikan pelayanan usaha yang terbaik terhadap konsumen. Untuk memastikan konsumen selalu puas, kita harus menjaga kualitas produk dari awal hingga akhir proses distribusi cabai. Ini mencakup konsumen harus selalu menerima cabai dalam kondisi segar dan layak konsumsi. Selain itu, penting untuk memiliki pelayanan pelanggan yang responsif dan ramah, karena ini membantu membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Di sini saya memberikan sedikit ilustrasi dan bayangkan jika kita mengirimkan cabai yang tidak segar, konsumen akan kecewa dan mungkin tidak akan membeli lagi dari kita. Namun dengan menjaga kualitas, mereka akan kembali dan bahkan merekomendasikan kita ke orang lain. Maka dari itu, untuk memastikan konsumen selalu puas, kita harus menjaga kualitas produk dari awal hingga akhir proses distribusi. Ini mencakup memastikan cabai tetap segar, memberikan layanan pelanggan yang responsif, dan memastikan pengiriman tepat waktu. Selanjutnya, proses distribusi harus dimulai dengan pemilihan supplier yang tepat, dilanjutkan dengan penyortiran dan pengemasan produk. Penentuan rute distribusi yang efisien juga sangat penting untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan kondisi terbaik. Ketika kita memberikan pelayanan yang memuaskan, konsumen akan merasa dihargai. Ini tidak hanya meningkatkan kepuasan tetapi juga membangun loyalitas yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan penjualan dan pertumbuhan bisnis kita. Baik, itu adalah ilustrasi yang dapat diberikan setelah saya memberikan gambaran singkat mengenai cabai yang tidak segar atau kurang layak untuk didistribusikan. Presentasi akan saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Selanjutnya, yang kedua adalah langkah-langkah apa aja sih yang perlu diambil untuk menyalurkan distribusi produk cabai yang tepat. Nah, untuk menyalurkan distribusi produk cabai yang tepat dimulai dengan memilih supplier atau petani yang dapat diandalkan. Yang kedua, memastikan bahwa cabai yang diperoleh selalu berkualitas tinggi. Setelah cabai itu dipanen, langkah berikutnya adalah melakukan penyortiran untuk memastikan bahwa hanya cabai yang berkualitas baik yang dikemas. Pengemasan ini dilakukan dengan hati-hati untuk melindungi produk selama penyimpanan di gudang atau saat pengiriman barang. Penentuan rute distribusi yang efisien juga sangat penting karena ini akan membantu mengoptimalkan waktu dan biaya, memastikan produk sampai di konsumen dengan cepat dan dalam kondisi terbaik. Lalu yang terakhir adalah apa sih manfaat pelayanan usaha terhadap konsumen? Pelayanan usaha yang baik terhadap konsumen tidak hanya meningkatkan kepuasan konsumen, tetapi juga membangun loyalitas yang kuat. Konsumen yang puas cenderung kembali lagi dan mereka juga akan merekomendasikan produk kepada orang lain. Dengan demikian, pelayanan yang baik tidak hanya mempertahankan konsumen yang ada, tetapi juga menarik konsumen Lalu baru. ada sedikit tambahan proses pendistribusian dari produk cabai rawit, yang dimana dari awal itu adalah dari petani, yang dimana saya itu mengambil cabainya itu langsung dari petaninya. Setelah cabai dipanen oleh petani, langkah pertama adalah mengumpulkan cabai dari berbagai lahan pertanian. Pada tahap ini penting untuk memastikan bahwa cabai yang dipanen dalam kondisi baik dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Setiap petani biasanya akan menyetor hasil panennya ke pusat pengumpulan yang telah ditentukan, di mana cabai-cabai ini akan diperiksa dan disortir berdasarkan kualitasnya. Cabai yang lolos seleksi kemudian simpan untuk diangkut ke gudang penyimpanan. Lalu yang kedua itu adalah penyimpanan di gudang. Sesampainya di gudang, cabai disimpan dalam fasilitas penyimpanan yang dirancang untuk menjaga kesegaran dan kualitasnya. Tetapi sebelum itu, mungkin cabainya itu dilakukan proses penyortiran berdasarkan kualitasnya.
Gudang ini harus memiliki sistem ventilasi yang baik dan jika perlu, fasilitas pendingin untuk memastikan suhu tetap stabil. Cabai ditata dengan baik di rak-rak penyimpanan sehingga sirkulasi udara dapat terjaga dan mengurangi resiko pembusukan. Lalu yang ketiga adalah distribusi ke pedagang besar. Setelah melalui tahap penyimpanan, cabai didistribusikan ke pedagang besar yang biasanya berada di pasar-pasar tradisional atau toko-toko grosir. Lalu yang keempat, didistribusikan ke warung dan pedagang kecil. Setelah berada di tangan pedagang besar, cabai kemudian disalurkan ke warung-warung kecil dan pedagang kaki lima yang tersebar di berbagai wilayah. Lalu hingga akhirnya cabai bisa sampai ke tangan konsumen melalui jaringan warung dan pedagang kecil tersebut. Konsumen dapat membeli cabai dalam jumlah sesuai kebutuhan mereka, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk usaha kuliner. Rantai distribusi yang efisien ini memastikan bahwa cabai yang dibeli konsumen tetap dalam kondisi segar dan berkualitas meskipun telah melalui berbagai tahap distribusi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari apa yang saya terangkan adalah kunci sukses dalam distribusi produk cabai adalah memastikan kualitas produk, memberikan pelayanan terbaik, dan selalu menjaga kepuasan konsumen. Dengan demikian, kita tidak hanya mempertahankan konsumen yang ada, tetapi juga menarik konsumen baru. Baik, sekian presentasi dari saya hari ini. Mohon maaf jika dalam presentasi ada kesalahan kata yang saya sebutkan. Akhir kata saya akhiri dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.